Hai kelas, kita akan melanjutkan materi dari persamaan kuadrat, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Seperti yang sudah kita ketahui, rumus dari penyelesaian kuadrat yang menggunakan rumus ABC, yaitu X12, di mana kita bisa mencarinya dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Nah, ini dengan akar-akar dari X1 dan X2, kita akan mencari jumlah dan hasil kali akar-akar. Jumlah dari kedua akar, ya. Di sini, akar-akarnya X1 tambah X2 sama dengan min B plus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A tambah min B kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A, ya. Di sini ada operasi penjumlahan, karena kita akan mencari jumlah dari kedua akar. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi, ya, ini kan di sini penyebutnya 2A, di sini juga 2A. Jadi bisa kita satukan, ya, di bawah seperti ini, jadi penyebutnya 2A. Dan di atasnya, min B plus akar dari B kuadrat kurang 4AC, kurang B kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC. Jadi tinggal disatukan, ya. Bisa kita sederhanakan menjadi min 2B per 2A. Nah, kenapa ini min 2B per 2A? Di sini, akar dari B kuadrat kurang 4AC-nya adalah plus, ya. Plus, baru bisa kita coret dengan ini, min akar B kuadrat kurang 4AC, ya. Jadi ini boleh dicoret, jadi habis. Sehingga tinggal min B kurang B, ya. Min B kurang B sama dengan min 2B per 2A. Nah, di sini min 2-nya, ini sama-sama punya 2, ya. Jadi bisa kita coret. Nah, sehingga penjumlahan dari kedua akar, X1 tambah X2 sama dengan min B per A, ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian dengan cara yang sama, kita akan mencari hasil kali dari kedua akar. Hasil kali akar-akarnya bisa kita cari dengan X1 kali X2 sama dengan min B tambah akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A kali min B kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini tinggal kita sederhanakan menjadi, kita faktorkan, ya, masing-masing karena ini perkalian, dan penyebut di sini 2A, di sini juga 2A. Hanya saja ini perkalian, berarti kita kalikan 2A kali 2A, ya, seperti itu. Kemudian coba kita ingat bentuk yang seperti ini, ya. P tambah Q dikali P kurang Q, ya. Itu sama dengan P kuadrat, ya, P kuadrat kurang Q kuadrat. Nah, coba kita ingat bentuk yang seperti ini, ya. Di sini bisa kita ibaratkan, ya, si P-nya sama dengan min B, ya. P sama dengan min B. Ya, karena sama-sama punya nih, ini min B, ini juga min B. Kemudian, Q sama dengan akar dari B kuadrat kurang 4AC, ya. Nah, nih, sama-sama punya. Jadi ini boleh kita ibaratkan Q, ini juga Q, ya. Dan di sini yang menjadi pembeda adalah di sini plus, nah, di sini minus, ya. Jadi sama dengan bentuk yang seperti ini. P tambah Q kali P kurang Q. Nah, ini akan sama dengan P kuadrat kurang Q kuadrat. Nah, jadi kita mengubah ke bentuk yang ini, ya. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi min B kuadrat, ya. Jadi P kuadratnya yang mana tadi? Min B, kan? Nah, jadi di sini min B kuadrat terus kurang Q kuadrat, ya. Q-nya tadi B, akar dari B kuadrat kurang 4AC, jadi tinggal diletak di sini, ya. Kemudian per 4A kuadrat, 2A kali 2A, ya, jadi 4A kuadrat. Kemudian disederhanakan, min B kuadrat berarti jadi positif, ya. B kuadrat dikurang, nah ini akar ketemu dengan kuadrat, jadi hilang, ya. Jadi B kuadrat kurang 4AC, ingat tetap dalam kurung, ya, per 4A kuadrat. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi B kuadrat kurang B kuadrat tambah 4AC. Nah, kenapa ini jadi positif? Karena ini kan dalam kurung, ya, seperti aljabar. Dan negatif dikali dengan negatif 4AC. Makanya di sini jadi positif 4AC per 4A kali A, ya, difaktorin lagi. Jadi 4A kali A. Nah, di sini bisa kita cari B kuadrat kurang B kuadratnya habis. Ya, habis nih, karena satu positif, satu negatif. Kemudian,
4 dengan 4A ya, boleh langsung. Sehingga yang sisa menjadi C per A. Jadi hasil kali akar-akar X1 kali X2 sama dengan C per A. Ya, jadi ini adalah penurunan dari rumus ya, penyelesaian kuadrat yang rumus ABC dengan mencari jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, jadi bisa kita simpulkan X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A ya. Jadi dua poin inilah kesimpulan yang kita peroleh ya. Jadi ingat ini. Kemudian kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya. Pada persamaan 2x kuadrat kurang 11x tambah 12 sama dengan 0. Tentukan nilai akar-akar dari yang A, x1 tambah x2, B, 2x1 kali 2x2. Nah, seperti apa sih caranya? Nah, supaya lebih mudah, kamu cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Dari persamaannya kita ketahui A-nya itu adalah 2, kemudian B-nya min 11, C-nya ada 12. Nah, pertanyaan pertama. X1 tambah X2. Tadi rumus yang sebelumnya X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Sama dengan, tinggal kamu masukkan saja ya. Jadi min, terus B-nya di sini min 11 per 2. Ya, karena di sini A-nya 2 ya. Jadi min 11 per 2 ya tetap seperti ini. Jadi 11 per 2 ya boleh lagi disederhanakan menjadi 5 1 per 2 ya. Like this. Kemudian pertanyaan kedua, 2 kali X1 kali 2X2. Nah, ini kan perkalian ya, jadi 2 kali 2, 4, terus dikalikan X1 kali X2. Nah, X1 kali X2 tadi rumusnya C per A. C per A, C-nya berapa? 12, kemudian A-nya 2 ya. Jadi tinggal kamu sederhanain ya. 4 dengan 2, berarti di sini tinggal 2. Jadi 2 kali 12 sama dengan 24. Mudah kan untuk yang ini? Oke. Contoh soal kedua. Pada persamaan X kuadrat tambah 9X kurang 21 sama dengan 0. Tentukan nilai akar-akar dari A, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. B, 1 per X1 tambah 1 per X2. Nah, jika ada soal seperti ini, kita cari dulu ya. Yang pertama, sama dengan sebelumnya, kita cari dulu dengan nilai A, B, C ya. Dari persamaan kuadrat, kita ketahui nilai A sama dengan 1, B sama dengan 9, C sama dengan negatif 21. Kemudian, tentukan dulu jumlah dan hasil kali akar-akar. X1 tambah X2 berarti sama dengan negatif B per A ya. Negatif B-nya berapa? B-nya negatif 9 ya, per 1. Berarti sama dengan negatif 9. Kemudian, perkaliannya X1 kali X2 ya. Kali X2 sama dengan C per A ya. Sama dengan C-nya berapa? Negatif 21 per 1 sama dengan negatif 21. Nah, ketika sudah ketemu yang ini, baru kita ke pertanyaan yang pertama, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, kita ubah ke bentuk X1 kuadrat tambah 2X1 kali X2 tambah X2 kuadrat ya. Nah, ini kenapa bentuknya menjadi seperti ini? Ya, kita tambah X1 kuadrat tambah X2 kuadratnya ditambah dengan 2X1 kali X2. Nah, kenapa ditambah? Agar menjadi bentuk kuadrat X1 tambah X2 kuadrat. Nah, jadi kita berubah bentuk ini menjadi jumlah dan hasil kali ya, sehingga bisa kita cari hasilnya. Nah, coba ingat ya, ada A tambah B kuadrat ya. Ini hasilnya menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat ya. Nah, ini serupa dengan ini, supaya nanti bentuknya si X1 kuadrat tambah 2X1 kali X2 tambah X2 kuadrat ini berubah bentuknya menjadi X1 tambah X2 kuadrat. Nah, jadi A-nya di sini X1 tambah X2 dikuadratkan.
Nah, itu tujuannya. Jadi kalau sudah seperti ini, kan bisa kita cari hasilnya. Jadi hasilnya akan seperti yang ini ya. X1 kuadrat tambah 2x1 kali x2 tambah x2 kuadrat. Nah, tetapi di sini dikurang dengan 2x1 kali x2. Kenapa dikurang lagi setelah ditambah yang di sini? Supaya nilainya tidak berubah. Nah, itu tuh. Jadi harus berpikir kritis ya supaya nilainya nggak berubah. Jadi tetap dia minta nilai dari x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Jadi kita kurangin di sini ya. Kemudian tinggal kita olah ya, hasilnya tadi sudah berubah menjadi x1 tambah x2 kuadrat dikurang 2 kali x1 kali x2. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini penjumlahan akar, ini perkalian akar, tinggal kita masukkan nilainya. X1 tambah x2 terus dikuadratkan. Nah, hasil dari x1 tambah x2 yaitu negatif 9 ya, tinggal dimasukkan saja. Negatif 9 dikuadratin dikurang ya, 2 kali negatif 21. 21 itu hasil dari perkalian akar-akar x1 kali x2. Ya, tinggal diolah saja. Negatif 9, 81 dikuadratin ya, tambah ya, negatif kali negatif berarti menjadi positif, positif 42. Kemudian dijumlah sama dengan 123. Nah, seperti itu hasilnya ya. Kemudian untuk yang B ya, 1 per X1 tambah 1 per X2 sama dengan X kuadrat per X1 kali X2 tambah X1 per X1 X2. Nah, gimana ceritanya nih bentuk seperti ini? Yuk, balik ke bentuk pecahan ya. Jadi 1 per A tambah 1 per B, ini sama hasilnya dengan seperti apa? B plus A per AB gitu kan. Nah, seperti itu kan hasilnya. Nah, kita bentuk seperti itu ya. Jadi 1 per X1 tambah 1 per X2 sama dengan X2 tambah X1 per X1 kali X2. Nah, ini kan sudah, ini penjumlahan akar ya, penjumlahan. Kemudian ini hasil kali ya. Kalau sudah bentuk seperti ini tinggal masukkan angka-angkanya, gampang kan? Nah, makanya dia berubah menjadi X1 tambah X2 per X1 kali X2. Kemudian tinggal saja dimasukkan hasilnya. Tadi penjumlahan, hasilnya negatif 9, kemudian perkalian negatif 21 ya. Tinggal disederhanakan lagi menjadi 3 per 7. Mudah kan? Bisa ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang seperti ini, kamu harus berpikir kritis. Dia harus ke bentuk penjumlahan dan hasil kali sehingga bisa diperoleh hasilnya ya. Kemudian contoh soal ketiga. Tentukan nilai M jika salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 12x kurang M sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Nih, perhatiin soalnya. Jika salah satu akar ya adalah 3 kali akar yang lain. Ya, jadi bisa kita cari X1 sama dengan 3X2 aja, karena salah satu ya, boleh pilih salah satunya. Kita ngambil X1 sama dengan 3 kali X2, karena 3 kali akar yang lain ya. Kemudian, dari sini kita peroleh penjumlahan ya, penjumlahan akar-akar X1 tambah X2. Nah, tadi X1 tambah X2 rumusnya apa? X1 tambah X2 sama dengan min B per A ya. Di sini min B-nya berapa? Negatif 12 ya per 1 ya. Jadi ini negatif ketemu negatif jadi positif. Makanya sama dengan 12. Oke, paham ya sampai sini. Kemudian ya tadi X1 sama dengan 3X2. Jadi substitusi ya. Substitusi ke persamaan yang ini ya. Jadi X1-nya berubah menjadi 3X2 ya. 3X2 tambah X2 sama dengan 12. Kemudian tinggal di plus saja. 3X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 4X kuadrat sama dengan 12. Jadi X kuadratnya tinggal dibagi, X kuadratnya sama dengan 3. Nah, ini ketemu dulu nih hasil X2-nya. Nah, kemudian kita masuk ke X1. Kita cari X1-nya. Berarti kan tadi 3 kali X2. Tinggal dimasukkan. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi X1-nya sama dengan 9. Nah, kita mencari nilai M. Karena yang di sini disuruh apa?
tentukan nilai M. Ya, M di sini bentuknya apa? Perkalian. Dia kan C ya, C per A. Jadi boleh M sama dengan X1 kali X2 karena di sini bentuk perkalian ya. Jadi X1 kali X2 berarti menjadi 9 kali 3 berarti 27. Jadi di sini M-nya sama dengan 27. Nah, berarti kita bisa menentukan ya dari kalau misalnya ada soalnya lagi sehingga persamaan kuadratnya menjadi berapa ya. Jadi persamaan kuadrat yang baru menjadi X kuadrat kurang 12X ya tambah 27 sama dengan 0 ya. Jadi ini kalau dia PK yang baru ya, persamaan kuadrat yang baru. Nah, hanya saja soalnya minta nilai M berarti kamu hanya sampai sini saja ya. Oke.